Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hasnia Humaira dari SMP Negeri 1 Babar. Kawan-kawan, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Tanjung Kodok. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nelayan yang masih berjaga, berasal dari daerah Lamongan. Nelayan tersebut setiap hari berjualan ikan di pinggir pantai di daerah Bawean. Setelah sekian lama ia berada di Bawean, ia pun tertarik hati dan jatuh cinta kepada seorang putri bangsawan. Ternyata putri bangsawan tersebut juga mencintainya. Namun sayang teman-teman, hubungan mereka berdua tidak mendapatkan restu dari sang ayah putri tersebut. Akhirnya ayah pun mengancam kepada putrinya, "Kamu tidak boleh lagi membeli ikan di pantai itu. Mengerti?" Apa daya, sang putri yang tadinya selalu merindukan saat-saat berbelanja ikan, jadi tidak punya kesempatan. Namun, hubungan mereka terus berlanjut. Dan akhirnya sang putri pun hamil atas hubungan itu. Seketika sang ayah menjadi sangat murka dan geram. Beliau pun menggertak anaknya sambil berkata, "Dasar kamu anak durhaka! Kurang ajar kamu ya! Lebih baik kamu berubah jadi kodok!" Saat itu juga kawan-kawan, putri cantik itu berubah wujud menjadi katak atas kutukan sang ayahanda. Mendengar kabar itu, sang penjaga menjadi sangat sedih. Setiap hari hanya duduk termenung menyendiri di pinggir pantai di daerah Bawean sana. Bahkan sang penjaga bertekad akan menghabiskan seluruh hidupnya di pinggir pantai itu. Seketika pada saat ia duduk menyendiri, tiba-tiba datanglah seekor katak mendekat kepadanya. Katak itu pun kemudian pada saat bulan purnama berubah wujud menjadi seorang gadis cantik. Sang penjaga terkejut. Apakah engkau benar kekasihku?" "Iya kan mas, aku adalah kekasihmu yang dulu. Sekarang aku sedang hamil anakmu dan aku sangat merindukanmu. Makanya aku datang kemari agar bisa melahirkan di dekatmu." Dengan sabar dan telaten, sang penjaga itu mendampingi kekasihnya melahirkan. Namun, apa daya, ternyata yang dilahirkan oleh sang putri adalah seekor katak. Pada saat selesai melahirkan, sang putri bertanya kepada penjaga, "Bagaimana mas? Bagaimana kondisi anak kita?" Penjaga itu pun menjawab, "Sudah, tenanglah, anak kita sehat, dia baik-baik saja." Sang penjaga segera memandikan bayi katak itu di tepi pantai. Kemudian selesai memandikan, dia langsung membungkusnya dengan sarung miliknya. Namun
sang putri bersikeras ingin melihat bayinya. "Mas, aku ingin melihat bayi kita, bagaimana keadaannya?" Pada saat itu, sang perjaka seperti kerasukan setan. Ia pun berkata dengan nada yang sangat marah kepada kekasihnya, "Sudahlah, kamu tidak usah melihat bayi kita. Kamu melahirkan bayi setan." Ia menghardik marah kepada kekasihnya. Bahkan tangan sang perjaka itu hendak mencekik leher sang putri. Sang bayi Katak yang melihat ayahnya hendak membunuh ibunya segera melompat keluar dari sarung dan menggigit leher ayahnya. Seketika itu sang ayah langsung pingsan dan sang ibu lari ketakutan sembunyi di balik bebatuan. Pada saat pingsan itu, tiba-tiba tubuh sang perjaka lama-kelamaan menjadi mengecil. Dan saat itu sang anak Katak berkata, "Ayah, maafkan aku. Sebetulnya aku mencintai ayah, tapi aku tidak mau ayah membunuh ibu. Jadi terpaksa ayahku gigit. Dan ayah akhirnya nanti lama-lama ayah akan berubah menjadi Katak karena di dalam liurku ada racunnya, yaitu racun roh jahat." Setelah sang anak Katak itu berkata, tiba-tiba tubuh sang perjaka semakin lama semakin mengecil dan berubah menjadi seekor katak. Kemudian sang ibu pun berlari mendekat untuk mengetahui bagaimana keadaan suaminya. Ternyata kawan-kawan, katak itu kulitnya semakin lama semakin mengeras karena selain dia digigit oleh anaknya, ada seberkas cahaya yang menjulur dari kedua bola mata bayi Katak tersebut, sehingga kulit sang ayah yang telah berubah menjadi katak pun mengeras dan berubah menjadi batu. Pada saat itu, sang kekasihnya, ibu Katak, dan sang anak Katak mendekati Katak yang sudah menjadi batu. Saat itu sang Katak yang sudah menjadi batu pun berkata, "Wahai kekasihku, wahai anakku, tolong jagalah pusaraku. Suatu saat nanti apabila kalian meninggal, kalian pun akan berubah bentuk seperti wujudku saat ini." Akhirnya sang ibu pun berpamitan kepada anaknya, "Anakku, jaga pusara ayahmu dengan baik ya. Ibu akan menemui kakekmu. Ibu akan mohon restu beliau." "Baik, Ibu." Sang ibu pun pergi menjumpai ayahnya dan menceritakan semuanya yang telah ia alami. Sang ayah pun berpesan kepada putrinya, "Wahai anakku, aku memiliki 2 jimat. Jimat itu yang berwarna merah bisa untukmu dan yang berwarna hijau untuk anakmu. Jimat itu akan mengubahmu menjadi manusia selama 15 hari. Dan sang putri pun segera mengambil kedua jimat itu. Setelah mengambil benda itu, sang putri pun segera berangkat menuju anaknya. Ia menunggu kedatangan perahu. Namun sayang, telah berhari-hari perahu tak juga datang. Dan tiba-tiba
halilintar menggelegar. Benda yang dibawa oleh sang putri pun terbang, jatuh entah kemana. Sang putri menjadi sangat sedih. Ia teringat anaknya yang setia menjaga pusara suaminya. Kemudian, nun jauh di sana, sang anak menangis dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, menunggu kedatangan sang ibu. Pada saat itu, setelah halilintar itu pergi, ibu pun berubah menjadi bentuknya semula, yaitu seekor katak. Dan pada saat itu pula, tiba-tiba ia telah berada di dekat anaknya. Dan ia pun menggandeng anaknya sambil berkata, "Anakku, mari kita tinggalkan dunia fana ini." Dan kisah ini pun berakhir dengan sedih. Ada 3 ekor katak, yaitu sepasang kekasih dan anaknya, yang sekarang sudah diabadikan sebagai Tanjung Kodok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.